Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Propeller shaft dan drive shaft. Aliran tenaga pada pemindah tenaga, aliran tenaga dari mesin, kemudian ke kopling, dari kopling ke transmisi. Setelah dari transmisi, kemudian ke propeller shaft, dari propeller shaft ke diferensial, kemudian ke axle, roda belakang, kemudian ke roda. Ini contoh untuk kendaraan front engine railway drive. Jadi jenis kendaraan FR, rute transmisi power transmisinya terdapat propeller shaft. Propeller shaft. Propeller shaft berfungsi untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial. Transmisi dipasang pada rangka, sedang diferensial dipasang pada axle yang ditunjang oleh pegas. Universal joint untuk memungkinkan terjadinya perpindahan tenaga dengan lembut tanpa dipengaruhi oleh perubahan sudut. Slip yoke berfungsi untuk mengimbangi adanya perubahan jarak antara transmisi dan diferensial, seperti terlihat pada gambar. Apabila kendaraan melaju pada jalan yang tidak rata, maka akan terdapat perubahan sudut dari diferensial ke transmisi. Maka pada propeller shaft dilengkapi dengan universal joint, kemudian slip yoke. Slip yoke dihubungkannya ke transmisi, dia akan mengimbangi adanya perubahan jarak dari transmisi ke diferensial akibat mengembang dan mengecilnya suspensi pada roda belakang. Konstruksi dan fungsi. Ada dua jenis propeller shaft. Yang pertama adalah tipe 2 joint. Tipe 2 joint 1, 2. Di jointnya 2. Berarti pada komponen tersebut konstruksinya dari transmisi ke diferensial terdapat propeller shaft. Pada propeller shaft juga agar putarannya seimbang, maka terdapat pemberat yang disebut dengan balance weights. Kemudian pada bagian belakang, yoke tersebut diikatkan pada diferensial oleh flank yoke. Kemudian bagian depan oleh slip yoke atau slip joint. Ini akan bergerak maju dan mundur menyesuaikan sudut dari perubahan dari propeller shaft. Kemudian ada yang kedua tipe 3 joint. 1, 2, 3. Universal joint yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Perbedaannya dia mempunyai intermediate shaft di samping propeller shaft, sehingga konstruksi tersebut lebih panjang daripada tipe 2 joint. Ini biasanya
dipakai pada kendaraan-kendaraan besar dan panjang. Universal joint. Universal joint terbagi dua. Satu adalah Hook joint, kedua flexible joint. Hook joint konstruksinya terdapat spider atau cross, membentuk cross atau seperti tanda tambah. Kemudian terdapat slip joint. Slip joint tersebut nanti akan dihubungkan ke transmisi. Pada slip joint tersebut terdapat lubang yang mempunyai alur-alur. Kemudian nanti pada transmisi terdapat as yang berbentuk alur-alur sehingga dia akan berpasangan dan akan saling mengait antara slip joint dengan output shaft pada transmisi. Kemudian yoke berbentuk yoke itu seperti yoke. Kemudian terdapat snap ring untuk mengunci. Kemudian mangkok lahar. Kemudian yang kedua, hook joint ada dua macam. Yang satu solid bearing cup dapat dibongkar, kemudian shell bearing cup tidak dapat dibongkar. Nah, seperti ini bisa dibongkar. Sehingga kita bisa mengganti universal joint tersebut. Selanjutnya flexible joint. Flexible joint terdiri dari karet kopling yang keras yang diletakkan di antara dua yoke berbentuk kaki 3. Selama flexible joint tidak menghasilkan gesekan, akan berputar dengan lembut tanpa diperlukan pelumasan. Jadi keuntungan pada flexible joint karena dia memakai karet, tidak memerlukan pelumasan dibandingkan dengan tipe hook joint. Maka pada bearing cup-nya diperlukan pelumasan, yaitu seperti gemuk atau pelumas yang berbentuk gel. Selanjutnya constant velocity joint. Untuk constant velocity joint ini dipakai pada kendaraan FF, front engine, front rear drive. Sehingga pada kendaraan tersebut tidak memakai propeller shaft. Jadi dia memakai constant velocity. Jadi pada kendaraan FR memakai propeller shaft. Pada kendaraan FF untuk menggerakkan roda ke roda dia menggunakan constant velocity joint. Ini konstruksinya boots atau bungkusnya untuk membungkus agar tidak kemasukan debu atau kotoran. Kemudian outboard jointnya, rollernya, rib shaft, kemudian checknya, kemudian inner race. Keuntungannya dapat memindahkan putaran dan momen lebih lembut dibanding dengan hook joint. Pada CP atau constant velocity jenis yang pertama adalah V-fit joint. Kemudian pada V-fit joint ini terdapat beberapa buah atau lebih dari 3 ya, dibanding dengan yang tripod joint ini terdapat 3 buah. 3 buah ini lebih dari 3. Ini seperti terlihat pada gambar potongan tersebut. Jadi untuk V-fit joint lebih dari 3. Kemudian untuk tripod joint ini terdapat 3. Selanjutnya adalah center bearing. Rubber bushing berfungsi untuk mencegah getaran sampai ke bodi kendaraan, sehingga bunyi dari propeller shaft pada kecepatan tinggi dapat dikurangi. Jadi center bearing tersebut juga adalah sebagai peredam, sehingga getaran yang terjadi pada saat propeller shaft berputar dan memutarkan universal joint
dapat diredam oleh rubber bushing. Seperti ini konstruksinya, rubber bushing, kemudian pada bagian tengah pada rubber bushing terdapat bearing atau lahar. Kemudian ini adalah front propeller shaft, kemudian rear propeller shaft. Propeller shaft bagian depan, propeller shaft bagian belakang. Selanjutnya mari kita amati dan identifikasi nama, fungsi, dan cara kerja komponen-komponen tersebut melalui tayangan beberapa animasi atau video di bawah ini agar lebih terlihat dan paham. Pada video ini memperlihatkan bagaimana universal joint bekerja untuk propeller shaft dan drive shaft pada constant velocity joint. Universal joint digunakan untuk menghubungkan dua buah poros dengan fleksibel dan dapat membentuk sudut ke bawah, ke atas. Komponen universal joint diantaranya adalah spider atau cross untuk mengikat dua buah poros pada yoke sehingga dapat bergerak walau berubah sudut pada salah satu poros tersebut, sehingga aliran tenaga dari input shaft ke output shaft dapat diteruskan dengan posisi poros yang berubah-ubah atau fleksibel, sehingga secara mekanis putaran dialirkan. Dan dioperasikan mampu membentuk sudut 45 derajat atau 35 derajat dan bahkan membentuk sudut lebih besar seperti terlihat pada kurva tersebut mencapai 60 derajat sudut yang dibentuk. Semakin besar sudut yang dibentuk, maka akan semakin besar getaran yang akan terjadi pada putaran tersebut. Hal yang berbeda pada constant velocity input shaft dan output shaft bersama dapat merubah sudut karena bentuk join yang berbeda atau bentuk universal joinnya berbeda. Pada constant velocity terdapat steel ball sebagai roller. Steel ball tersebut terhubung menjadi satu kesatuan dan ditempatkan pada casingnya yang terhubung pada poros dan mempunyai hub untuk menghubungkan dengan poros yang lainnya. Kemudian komponen tersebut ditutup oleh karet bot untuk melindungi dari air dan kotoran. Umumnya kendaraan menggunakan constant velocity untuk menggerakkan roda depan pada kendaraan. Untuk kendaraan tipe FF front engine front wheel drive menggunakan constant velocity atau kendaraan dengan
mesin depan penggerak roda depan, seperti terlihat pada tayangan video tersebut. Bentuk sudut yang berubah-ubah pada roda Demikianlah pembahasan otomotif kali ini. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada tugas dalam pembahasan ini, kerjakanlah dan kumpulkanlah hasil pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.